Halo, Assalamualaikum teman-teman Undercar Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Di hari ini teman-teman, kita akan melakukan review dan juga test drive untuk sebuah 4x4 baru yang sangat luar biasa, yaitu Ineos Grenadier. Dan kita akan melakukan reviewnya langsung di habitatnya. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin Ineos Grenadier, ini nggak bisa lepas dari sejarah panjang Land Rover Defender. Defender yang udah ada dari tahun 1983 dan udah ada selama 33 tahun, itu membuat sangat banyak sekali penggemarnya di seluruh dunia. Jadi begitu tahun 2016 discontinue, itu ngebikin banyak penggemarnya merasa kecewa ya teman-teman. Dan salah satunya adalah miliuner asal Inggris yang bernama Sir Jim Ratcliffe. Kemudian teman-teman, Sir Jim Ratcliffe ini berusaha untuk mengontak ke Land Rover karena dia ingin agar sebuah Defender yang selama ini udah menjadi sangat legendaris itu tetap bisa dilanjutkan. Dan ada cerita yang sangat unik, yaitu seperti ini. Halo Jaguar Land Rover, nama saya Jim. Ya, halo Jim. Saya ingin tahu, kenapa Defender sekarang jadinya di stop? Oh, yaitu dia. Karena regulasi untuk safety dan juga yang lain-lainnya semakin ketat. Dan tahun 2020 ini sudah tidak memungkinkan untuk Defender bisa lanjut jualan lagi. Aduh, sayang sekali kalau gitu. Gimana kalau saya beli aja deh hak paten dan juga alat produksinya? Oh, tidak bisa, tidak bisa. Hak paten, alat produksi, semua tidak ada yang bisa Anda beli. Akhirnya teman-teman, karena Sir Jim Ratcliffe merasa kecewa, akhirnya dia mencoba untuk membuat sendiri 4x4 yang menurut dia semestinya menjadi spiritual successor dari Land Rover Defender. Dan dinamakan Ineos Grenadier. Di mana Ineos itu adalah perusahaan chemical miliknya, sementara nama Grenadier itu diambil dari pub atau tempat minum favoritnya dia. Lahirnya Ineos Grenadier. Jadi teman-teman, Ineos Grenadier itu memang diciptakan Sir Jim Ratcliffe sebagai sebuah kendaraan 4x4 yang memang semestinya masih ada di pasaran hingga sekarang. Emang kalau kita ngomongin 4x4, zaman sekarang itu arahnya udah banyak yang lebih urban, banyak yang lebih on-road oriented, sehingga kalau kita ngomongin performa off-roadnya, itu banyak yang semakin berkurang. Termaksud yang ada di New Defender ya teman-teman, yang banyak dikecewakan oleh para penggemar Defender klasik. Jadi kalau kita ngomongin pasar 4x4 sejati itu, menurut Sir Jim Ratcliffe, sekarang ini udah pemainnya semakin jarang teman-teman. Kalau kita ngomongin SUV dengan leather frame, lalu tetap menggunakan gardan solid axle baik di depan maupun belakang. Paling sekarang yang ada selain Ineos Grenadier ini, ada Jeep Wrangler JL, terus juga ada Jimny JB74. Sisanya mulai diganti menggunakan sasis monokok, gardan depan belakang udah menggunakan full independent. Dan fitur-fitur lainnya itu arahnya lebih ke untuk kenyamanan ataupun untuk kemewahan. Jadi begitu mobil ini dibuat, Sir Jim Ratcliffe ini tahu kalau saya sebagai produsen mobil baru tentunya nggak bisa fully ngebuat semuanya sendiri. Bikin mesin sendiri, bikin gardan sendiri, bahkan untuk sasisnya. Jadi dia bekerja sama dengan beberapa produsen otomotif yang ada di dunia yang dinilai olehnya ini benar-benar cocok untuk dimasukin ke dalam Ineos Grenadier. Contohnya, kayak misalnya untuk sasisnya, ini dibikin di Jerman oleh Magna Steyr, yang juga ngebikin sasis untuk G-Class. Jadi kalau kita ngomongin basic platformnya itu kurang lebih sama dengan G-Class yang generasi terbaru. Terus kalau ngomongin mesinnya, ini menggunakan mesin BMW, baik yang bensin maupun yang diesel. Terus untuk transmisinya, dia bekerja sama dengan ZF Transmission. Untuk gardannya, untuk bagian lain, bahkan sampai bagian interior, misalnya jok, itu bekerja sama dengan Recaro. Jadi benar-benar kolaborasinya banyak demi bisa ngedapetin mobil 4x4 ideal seperti yang ada di pikiran Sir Jim Ratcliffe. Berikut ya teman-teman, kalau kita ngomongin varian dari Ineos Grenadier, itu dia ada 3 basicnya.
Pertama, utility wagon yang bentuknya tetap SUV tapi arahnya untuk pekerjaan. Lalu ada station wagon yang juga memang bentuknya SUV tapi untuk penggunaan pribadi. Dan yang terakhir ada quartermaster, di mana dia itu bentuknya adalah double cabin pickup yang mungkin penggunaannya bisa untuk kerja ataupun kebutuhan hobi dari penggunanya. Kalau kita ngomongin yang station wagon, seperti dua buah Grenadier yang ada di samping gua, ini yang warna hijau atau Sela Green di sini adalah varian yang base ya teman-teman. Jadi yang paling dasarnya. Sementara di tengah-tengahnya itu ada yang Trailmaster yang arahnya lebih untuk kebutuhan off-road. Dan yang paling tinggi atau flagshipnya ada varian Fieldmaster. Jadi varian paling mewah yang boleh dibilang fiturnya paling lengkap. Tapi kalau kita ngomongin fiturnya, lalu aksesorisnya, ini Enios Grenadier juga sama dengan Defender baru. Dimana kalau teman-teman cek di websitenya, itu kita bisa nge-configure sendiri ya. Bisa nge-customize sendiri pengen Grenadier kita seperti apa. Dan gue lihat variannya atau perintilan-perintilan itu juga kurang lebih sama kayak Defender, apa aja yang bisa diubah atau disesuaikan dari yang basic kayak misalnya pilihan velg dan juga ban, lalu juga warna di interior, lalu juga warna body ya, itu udah pasti kayaknya, sampai hal-hal yang sifatnya itu untuk menunjang kita misalnya camping atau kerja dan lain-lain. Itu lengkap banget. Berikutnya teman-teman, kalau kita ngomongin untuk desain eksteriornya, emang nggak bisa dipungkiri kalau banyak yang bilang ini benar-benar seperti Land Rover Defender Classic. Tapi versi ada beberapa penyegaran atau modernisasi di beberapa bagian, seperti misalnya pada bagian depan. Pertama, kalau kita ngomongin bagian depannya teman-teman, dia untuk grillnya dibandingkan dengan Defender yang klasik emang lebih pipih dan lebih lebar. Tapi itu juga sebenarnya beneran lebih lebar secara dimensinya yang ada di Grenadier dibandingkan di Defender klasik. Jadi secara overall yang kelihatan itu emang seperti Defender yang agak sedikit lebih diteken. Jadi kayak lebih lebar dikit. Sementara kalau kita ngomongin panjang bodinya termasuk wheelbase-nya, ini juga kurang lebih sebenarnya lebih panjang dari Defender yang 110 teman-teman. Jadi emang ukurannya sekilas mungkin sama, tapi sebenarnya pada intinya dia itu emang sedikit lebih lebar dibandingkan Defender klasik. Nah lanjut lagi teman-teman, kalau kita lihat di bagian grillnya ini, dia salah satu pembedanya adalah grillnya sama lebih pipih juga, nggak terlalu panjang kayak Defender klasik, dan dia ada tambahan lampunya di sini yang disebutnya sebagai auxiliary lamp ya teman-teman ya, atau lampu tambahan, lampu sorot kalau orang zaman dulu bilang. Bagian bumpernya teman-teman dengan desain yang lebih monyong dan juga terdapat bolong-bolong pada bagian ujung-ujungnya, ini lebih memperlihatkan seperti bumper yang ada di Jeep Wrangler JL. Jadi di satu sisi emang kalau kita bandingkan sama Defender yang klasik, mungkin ini akan jatuhnya lebih menambah untuk approach angle-nya saat off-road. Karena posisinya memang lebih maju. Ya walaupun di satu sisi ya, kalau menurut Grenadier, enaknya sekarang bisa jadi duduk di depan. Tapi kayaknya nggak terlalu gimana banget kalau buat gue pribadi. Kemudian teman-teman, yang sama juga dengan di Defender klasik, yaitu bagian untuk kap mesinnya. Dan juga bagian fendernya di kanan kiri ini. Bentuknya tetap sama, shape-nya atau siluetnya tetap sama. Yang ngebedain dia di bagian kap mesinnya terasa lebih seperti paruh bebek. Jadi terasa lebih menukik miring dan ukurannya juga agak sedikit bulky atau sedikit beefy dibandingkan Defender klasik. Tapi overall tampang depannya tetap kita ngelihatnya secara awam gitu. Oh ya, seperti sebuah Defender klasik yang disegerin sedikit. Sementara berikutnya kalau kita ngomong windshield depannya, dia nggak setegak waktu masih Defender klasik teman-teman, agak sedikit lebih rebah dan shape-nya juga tetap sedikit lebih ngebulet dibandingkan di Defender klasik. Geser ke samping teman-teman, jadi di bagian samping ini juga banyak perintilan yang sekali lagi pengen Sir Jim Ratcliffe tunjukin kalau mestinya Defender itu tetap seperti ini. Jadi di luar dari siluet bodinya, dari pinggulnya yang kurang lebih mirip, ada beberapa perintilan yang menguatkan ciri khas sebuah Defender yang sangat utilitas sekali teman-teman. Contohnya ada utility belt di bagian sini
di mana ini gunanya untuk nge-attach atau nyantolin berbagai macam aksesoris dan juga kebutuhan yang mungkin berkaitannya dengan kita mau camping, mau kerja, dan lain-lain. Selain itu, di bagian atas ini, yang mungkin secara awam terlihat kayak pegangan mungkin buat pas pampres kalau lagi ngawal, ikut ngejaga, tapi sebenarnya bukan teman-teman. Karena kalau ini gantungan buat pengawal, yang bagian sini kasihan dia harus ngikutin puteran roda ban saat maju. Jadi ini adalah roof rail, teman-teman. Atau mereka juga bilangnya roof bar. Gunanya adalah untuk kita mengikat berbagai macam kebutuhan aksesoris, dari misalnya yang paling basic untuk roof rack-nya, untuk kebutuhan lainnya, itu megangnya ke sini. Dan menurut gue ini desainnya sangat menarik, teman-teman. Karena dengan ditaruh di samping ini, kita kalau taruh roof rack di atasnya tuh jadi nggak terlalu tinggi. Karena dia megangnya itu di samping, nggak benar-benar di atas atap. Jadi bentuknya tetap bisa slick ya, dan ergonomis. Begitu kita geser ke bagian belakang, ini menurut gue secara tampilannya justru nggak melihatkan sebuah Defender klasik, tapi lebih seperti kendaraan APC yang biasa digunakan untuk militer, yang mana bentuknya biasanya kotak gitu, dengan bukaan pintu yang modelnya split atau barn door. Jadi yang sebelah kirinya ini 30 bukaannya, bukaan yang kecil, sementara yang kanannya yang 70-nya, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Enak, dalamnya luas, dan juga bagiannya seluruhnya ini emang kayak udah siap banget diajak kerja atau diajak off-road. Jadi kalau saatnya kita ngebersihin mobil nanti, itu dia buat nyucinya gampang banget, teman-teman. Karena penggunaan materialnya yang memang lebih mudah untuk kita bersihkan. Next, teman-teman, kita akan ngebahas spesifikasi off-roadnya secara data yang ada di Ineos Grenadier. Dan kurang lebih kita akan membandingkan dengan New Defender supaya kita tahu secara angka mana yang lebih baik. Pertama, kalau kita ngomongin approach angle-nya, dia itu kurang lebih sekitaran 35,5 derajat. Itu berarti tidak lebih baik dari New Defender. Kedua, kalau kita ngomongin breakover angle-nya, yaitu 28 derajat. Hampir sama dengan New Defender. Yang berikutnya, kalau kita ngomongin departure angle-nya, yaitu 36,1 derajat. Yang berarti sama-sama nggak lebih baik dari New Defender. Selanjutnya, teman-teman, kalau kita ngomongin wading depth-nya, itu 800 mili. Lagi-lagi juga nggak lebih baik dari New Defender. Dan yang terakhir, kalau kita ngomongin ground clearance-nya, dia itu 264 mili. Lagi-lagi juga nggak lebih baik dari New Defender. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mobil yang semestinya secara off-roadnya ini memang dia lebih baik dibandingkan New Defender, kenapa angka tersebut malah justru unggul di New Defender? Kita lihat bagian kaki-kakinya. Jadi, kalau kita ngomongin kaki-kaki yang ada di Grenadier ini, emang cukup berbeda dengan yang ada di New Defender. Kalau di Grenadier, dia tetap mempertahankan kaki-kaki konvensional ala 4x4 sejati, yaitu menggunakan gardan solid, baik di gardan depan maupun di gardan belakang. Sementara kalau New Defender, itu dia udah menggunakan air suspension, teman-teman, dengan gardan independen di depan maupun di belakang. Jadi wajar, karena New Defender itu dia bisa dinaikin sampai kurang lebih 145 mili, yang ada dia angka untuk approach angle dan lain-lain tadi memang lebih unggul. Tapi kalau New Defender-nya itu dibikin levelnya normal, maka kurang lebih Grenadier ini akan lebih unggul dibandingkan New Defender. Nah, baik lagi, tadi kayak gue bilang, dengan penggunaan suspensi yang masih konvensional, ini berarti sebuah kekurangan apa bukan? Jawabannya menurut gue, bukan, teman-teman. Karena Grenadier ini emang didesain sebagai 4x4 yang sejati, yang semestinya tetap bisa ada sampai sekarang. Itu dia kenapa dia tetap pertahanin solid axle. Lalu kalau kita ngomongin sistem suspensinya pakai 5-link, menggunakan teknologi yang tergolong konvensional, yaitu per keong dan juga shock breaker biasa. Tapi itu yang ngebuat mobil ini jauh lebih bandel, jauh lebih reliable, dan jauh lebih bisa untuk diajak off-road yang berat. Dibandingkan yang sistemnya udah canggih kayak misalnya hydraulic suspension, atau air suspension, atau suspensi elektronik lainnya,
udah pasti yang simpel seperti ini akan lebih robust ya, atau lebih badak teman-teman. Sementara untuk ban dan juga velg ya teman-teman, kalau yang base-nya dia dipasangkan dengan velg kaleng atau velg besi. Ada yang diameter 17 inch, ada yang 18 inch. Sementara kalau yang tipe atas seperti misalnya Fieldmaster, dia udah menggunakan velg alloy teman-teman. Dan ukurannya juga sama, ada yang 17 inch dan ada yang 18 inch. Sementara untuk bannya, kalau kita mau upgrade, itu sebenarnya kita bisa mendapatkan pilihan ban BF Goodrich AT KO2. Ukurannya kalau yang sekarang ada di tipe base ini yaitu 255/70R18. Sementara untuk yang di ring 17-nya dia menggunakan 265/70R17. Buat pilihan mesin ya teman-teman, jadi Ineos Grenadier ini hadir dalam dua pilihan mesin. Sama-sama menggunakan mesin dari BMW, sama-sama berkapasitas sekitar 3000 cc, sama-sama 6 silinder, dan sama-sama menggunakan turbo. Kalau yang ada di depan gue sekarang ini adalah mesin yang varian dieselnya teman-teman. Menggunakan mesin BMW dengan kode B57. Tenaganya kurang lebih sekitaran 245 HP dengan torsi 550 Nm. Nah, sementara kalau yang di sebelah sini, ini adalah yang varian bensinnya, yaitu BMW B58. Dia tenaganya kurang lebih sekitaran 281 HP dengan torsi 450 Nm. Nah, kalau kita ngomongin kedua mesin yang ada di Grenadier ini, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan New Defender, memang tenaganya masih kurang lebih kecil sekitaran 80-100 HP. Emang yang ada di New Defender itu kenceng dan powerful banget ya jatuhnya ya. Tapi ya mungkin emang dengan peruntukannya bukan untuk yang kebut-kebutan di on-road, sepertinya kedua mesin itu sangat cukup untuk penggunaan off-road teman-teman. Nah, yang bikin menarik tapi, keduanya ini suara mesinnya itu seperti mesin pesawat. Jadi ada suara nging ya, atau ada suara dengung yang biasa kita dengar dari mesin jet. Kita cobain ya teman-teman, nyalain dulu yang mesin bensinnya. Kurang lebih seperti ini suaranya. Oke teman-teman, saatnya kita untuk ngobrolin interior sebelum test drive-nya. Jadi begitu gua masuk ke bagian dalam Ineos Grenadier, yang paling berasa adalah dalamnya mirip banget sama kokpit pesawat terbang. Jadi nggak cuma suara mesinnya aja ya, yang kayak suara mesin jet, tapi begitu kita ke dalam, ngelihat desain dashboard bagian depan, maupun untuk yang overhead atau bagian atasnya, ini benar-benar ngingetin seperti sebuah pesawat terbang atau helikopter teman-teman. Pertama tapi gue pengen ngomongin dulu buat posisi duduknya. Posisi duduknya ini sebenarnya boleh dibilang Defender klasiknya masih dapat banget, tapi versi lebih di-refine lagi, versi lebih disempurnain lagi. Walaupun kalau kita ngomong visibilitasnya, sama-sama baik dengan Defender klasik, tapi agak sedikit blind spotnya gede di bagian pilar A-nya. Soalnya pilar A-nya emang dia lebih tebel, teman-teman. Sementara tadi kalau gue coba duduk di baris keduanya, ya rasanya benar-benar seperti kita naik Defender klasik, tapi ya sama, sedikit di-refine, sedikit dibikin lebih manusiawi lagi. Ya kurang lebih duduknya sama juga dengan Wrangler JL. Kalau dibandingin sama New Defender sih tetap lebih enak New Defender ya teman-teman ya, posisi duduk baris keduanya. Nah, balik lagi ngobrolin di desain interior teman-teman. Ini sebenarnya bagian yang menurut gua masih mirip banget dengan Defender klasik, yaitu pada bagian tengah atas ini. Ada buletannya untuk dia penunjuk arah mata angin ya, ada kompas. Terus ini ada garis-garis di sini yang merupakan kisi-kisi AC. Jadi mirip banget dengan yang ada di Defender klasik. Sisanya itu dia kayak kokpit pesawat.
Nah, kemudian kalau ngomongin transmisi, dia itu menggunakan transmisi otomatis 8 speed dari ZF Transmission yang dipaduin sama transfer case dari Tremec 2 speed. Dan ini kalau kalian ngelihat desainnya antara si shifter transmisi dengan transfer case-nya ya, emang bentukannya beda banget ya. Yang kiri utilitarian banget, yang kanan yang si gearbox-nya ini modern banget ya. Karena ini emang shifternya yang juga dipakai di BMW, sama persis. Nah, kemudian di bagian atasnya, karena yang gua pakai ini sekarang adalah yang Fieldmaster, dia itu nggak ada yang namanya differential lock-nya. Karena di lock atau locker itu dia adanya untuk sebagai opsi, namanya rough pack, atau juga tersedia di yang varian Trailmaster. Tapi kalau untuk bagian lain, kayak misalnya di atas yang gue suka, dia udah ada switch untuk jadi kita nambahin aksesoris segala macam, tinggal switch-nya disambungin aja ke switch ini. Terus juga ada off-road mode. Ini off-road mode menurut gue menarik banget, karena kalau kita pencet yang off-road mode, dia otomatis kayak misalnya seat belt itu kalau jalan udah nggak bunyi lagi. Terus kalau misalnya kayak bunyi-bunyi yang biasanya kita dengar dari sensor parkir dan lain-lain, benar-benar semuanya dimatiin kalau kita pencet off-road mode. Sementara sebelahnya yang wading mode, ini untuk kalau kita nyebrangin air ya, atau sungai gitu. Jadi kalau itu dipencet, kipas mesinnya akan mati untuk ngurangi potensi misalnya si bilah kipasnya itu patah gara-gara terendam di air. Kurang lebih seperti itu. Sementara kalau di bagian depan sini sih kurang lebih untuk ngatur AC, untuk kita ngatur misalnya pemanas di kursi, mengatur audio, dan lain-lain. Asik sih, secara desainnya, utilitariannya masih tetap dapat seperti Defender Classic. Oke teman-teman, sekarang kalau kita spesifik ngobrolin untuk test drive-nya, gimana rasa berkendaranya, gimana kemampuan off-road-nya, kita akan coba untuk cari tahu. Tapi gue nggak sendiri di sini, karena selain gue pakai yang varian Fieldmaster-nya, ada sahabat gue yang juga penggemar berat Defender, yaitu Ahmad Rafi di mobil belakang, yaitu menggunakan yang tipe base. Kita langsung panggil aja. Halo Raf. Halo J. Akhirnya kita jajal Ineos Grenadier ya. Iya nih, seneng banget nih dapat kesempatan ini nih. Yoi, tadi kan lo udah sempet nyoba sebelum kita mulai nge-shoot kan. Pertama gue mau nanya kalau steeringnya menurut lo gimana? Steeringnya surprisingly jauh banget dibanding Classic Defender ini, jauh lebih responsif, terus intinya lebih refine banget sih rasanya. Lebih refine dari Defender Classic. Tapi lo rasain nggak sih kayak si rasio setirnya itu tetap banyak kayak kalau kita sekarang nyoba nih? Iya benar, DNA-nya nggak dilupain ya. Jadi tetap beloknya rasionya tetap besar ya. Yoi, tetap gede. Dan dia nggak self-centering lagi ya. Jadi kalau habis kita ngebelok itu mesti kita sendiri yang balikin jadi lurus. Iya bener ya, tapi gue lihat kan dia ada steering dampener tuh, bisa diganti yang RTC, maksudnya ini blank canvas yang bisa di-upgrade gampang gitu ya kayaknya ya, asik banget. Yoi, bener sih, setuju sih. Jadi tetap kalau untuk ngebikin self-centeringnya masih bisa diakalin dengan ganti yang itu ya, shock steer yang RTC ya. Iya bener, aduh ini sih benar-benar antusias banget yang buat nih. Yoi, bener. Dan karena dia nggak electric power steering, dia tetap pakai hidrolik gitu kan, pakai rumah setir konvensional, jadinya lebih badak ya. Iya benar-benar itu sih nggak terbantahkan deh, ini banget traditional but rusty, maksudnya udah nggak pusing deh ininya, nggak pakai rack and steer. Yoi, setuju banget. Ini coba ya kita balik arah di sini ya, dapat nggak nih sekali nih? Gua ragu ya dapetnya. Kayaknya kalau sampai dapet dia akan ibaratnya mengkhianati ininya nih, Defender, Classic Defender. Justru nggak Defender banget ya. Kita coba ya. Oke. Ternyata bener, nggak dapet. Bener, nggak dapet. Ini udah gue cari yang balik arahnya rada luas padahal. Yo, tetep ya.
sebenarnya di satu sisi rasio setir yang besar tuh lebih ini sih, walaupun memang dari segi apa namanya lebih nggak praktis ya, cuman terhadap CV join gitu-gitu sama komponen asroda tuh sebenarnya lebih friendly. Yang gue baca sih itu salah satu alasannya juga ya. Iya bener sih, setuju banget. Jatuhnya justru akan lebih friendly ya, lebih nggak akan nyusahin kita malah nanti ya kalau dipakai off-road, apalagi yang berat ke pedalaman gitu kan. Yoi, bener. Nah, kalau buat sasis, menurut lo gimana, Raf? Ini rasanya unik ya, jadi dibilang stiff enggak, dibilang kaku enggak gitu ya, kayak Toyota gitu enggak, dibilang apa namanya lentur kayak Jeep se-Jeep itu juga enggak sih. Jadi kayak ini moderat nih, antara lenturnya Jeep masih ada tapi kakunya khas Land Rover atau khas Land Cruiser-nya masih ada nih. Jadi dan lagi juga kan fabrikator sasisnya juga ini ya, pilihan ya. Jadi oke banget sih menurut gua, sasisnya masih ngebantu kerja suspensi tapi juga nggak selentur Jeep juga. Berarti intinya dia tetap udah lebih naik ya dibandingkan Defender yang klasik, tapi emang nggak se-flexingnya, nggak segila di Jeep gitu sasisnya kan? Betul ya. Oh, gue setuju banget. Ini karena gue waktu itu udah test drive juga G-Class yang paling baru, dan ini emang sasisnya dia dibikin sama produsen yang sama kan, Magna Steyr. Jadi ya gue bisa berasa banget karakter sasis G-Class-nya, karakter leather frame-nya, tapi versi pakai suspensi dan gardan yang lebih konvensional dibandingkan G-Class sih, Raf. Oh iya, jadi di sini sebenarnya lentur sasis ini lebih punya peranan ya, lebih terasa ya. Benar. Jadi emang kalau G-Class itu kan lo tahu sendiri kan, dengan mobilnya yang tetap leather frame tapi tenaganya gede, orang pada ngeklaim handlingnya tetap enak gitu. Menurut gue salah satunya emang dari sasisnya sih yang berperan gede gitu. Iya, ininya ya, konstruksi dan materialnya nih oke banget sih, si sasisnya nih. Pol-polan ya emang ya, nggak bohong. Jadi ini German engineering di mobil spirit Inggris ya. Yoi bener nih, kalau pesawat nih Airbus nih, satu Eropa kerjasama bikin satu produk, yaitu Grenadier nih. Yoi, bener banget, bener. Nah, kemudian buat mesin nih, Raf, walaupun kita nyobanya sih sebenarnya nyantai-nyantai aja ya, tapi kayaknya cukup aja ya. Iya, setuju. Yang paling terasa sih low end torque-nya ya. Ini gue di yang versi bensin nih, low end torque-nya berasa sih. Jadi bahkan gue dari tadi kan belum coba pakai low nih, itu bawahnya ngisi banget. Benar, di H-nya aja, torsi bawahnya aja lebih dari cukup gitu. Mestinya begitu kita ganti 4L, kebutuhan torsi kita sih aman banget ya. Iya betul. Ke multiply-nya sih terasa. Gue sih belum baca ya data rasionya ya, tapi gue yakin dengan si Sir Jim Ratcliffe ini kan bisa dibilang ini banget ya dia. Pasti rasionya juga nggak main-main nih. Udah dipikirin banget, benar, gue setuju banget sih. Dan kalau gue salah satu pertimbangannya mesinnya sebenarnya nggak butuh yang terlalu wah banget. Yang penting tuh mesin cukup familiar sih. Jadi kayak temennya banyak. Apalagi kayak BMW kalau di Indonesia kayak yang B58-nya ya, yang bensinnya itu kan banyak temen-temennya tuh. Iya. Jadi harapannya tuner-tuner atau maintenance-nya di sini nggak susah ya. Kalau mesinnya whole different engine gitu kan pasti nggak segampang itu. Kalau BMW kan bisa dibilang di setiap sudut ada bengkel sebenarnya kalau di kita. Bener kayak gitu. Jadi kalau dibandingin sama Defender baru, mereka dengan mesin Jaguarnya kan agak lebih jarang ya temennya ya di Indonesia minimal gitu. Yoi, bener JLR nih malah sekarang yang pikirannya lebih visible nih kayaknya justru Ineos nih ya, mikirin banget. Bener ide gila dan idealisnya ditumpahin semua ke mobil ini. Walaupun mungkin ada yang tetap mikirnya tetap itu bukan merek Land Rover, tapi ya kayaknya emang cocok ya sejauh ini dibilang kayak ngelanjutin Defender klasik gitu.
Iya benar. Yang kelihatan banget tuh kan misalnya nih overhead panel nih. Mungkin beberapa ada yang bilang bahwa ini gimmick gitu ya. Tapi sebenarnya gimmick itu akan tidak menjadi gimmick di saat jadi fungsional gitu kan. Mungkin ada yang bilang nggak perlu lah di atas. Tapi oke lah ini bisa jadi gimmick gitu, menarik. Tapi di satu sisi juga fungsional, nggak gampang kepencet, nggak gampang kesenggol. Terus dia juga maksimalin ruang yang ada. Jadi menurut gue ini gimmick yang fungsional dan nggak apa ya, jarang kita temuin juga sih. Ya pada akhirnya emang beneran fungsional gitu. Kadang orang bilang gimmick sebelum dia bener-bener ngerasain, nyobain dan sadar manfaatnya gitu kan. Kalau kita kayak mungkin yang minimal dari kacamata off-road, kita ngerasa banget ya Raf ya, kayak overhead panel itu sangat safe tempat banget. Dan satu sisi kalau kita yang suka berenang-berenang lewatin sungai gitu kan, enak dengan posisi di atas tuh lebih minimalisir dari ya kerendam air kan. Iya benar-benar. Paling itu juga anggaplah tombol di vlog. Kalau kesenggol secara nggak sengaja kan bahaya ya. Ini makanya ditaruh di atas kan hampir nggak mungkin ya sih kesenggol gitu. Hal-hal kayak gitu tuh attention to detailnya ini banget sih, pol banget sih. Terlepas dari itu gimmick atau enggak ya, tapi menurut gue ini keren banget ya Jay. Asli, setuju banget sih. Nah, Raf, ini pas banget yang di depan gua, ini gua pengen cobain lewatin jalan di Serong biar artikulasi. Nah, gua kan Fieldmaster nih, standarnya kan nggak ada locker. Lo kan udah ada lockernya kan, opsinya kan. Kita coba ya, gua tanpa locker, lo dengan locker gimana? Oke, siap. Oke, kita posisiin dulu. Ya teman-teman, jadi kurang lebih di posisi ini kita akan nyobain di Serong supaya kita bisa bikin suspensinya main. Yang punya gua ini nggak ada lockernya, jadi emang kurang lebih dia bantuan traksinya itu lewat elektrik LSD-nya ya, atau traction control kadang-kadang orang awamnya bilangnya seperti itu. Kita akan coba aja, tapi gua akan pindahin dulu ke low. Jadi gua geser ke bawah ya. Nah ini udah masuk low nih, kita cobain masuk D ya, udah ada warna ininya, orange nya, huruf L nya. Kita maju di sini, kita cobain teman-teman. Oke, gua serong sini. Rada ngangkat di sini. Oh, dia halus banget nguncinya. Yang punya gua halus sih dia nguncinya, Raf, si traction controlnya, dan nggak bunyi geruguk-geruguk gitu. Oke, ini sekarang gua coba dengan ini ya, dengan di vlog ya. Oke, lo aktifin di vlognya. Kalau pakai di vlog sih, kalau orang bilang smooth sailing ya, kayak mendadak nggak ada kesulitan sama sekali. Smooth sailing, yoi. Tapi emang ini sih ya, si artikulasi suspensinya panjang, jadi sebenarnya kesempatan untuk si rodanya sampai bener-bener ngegantung tuh nggak ada gitu. Jadi kasarannya tadi nggak pakai locker pun juga sebenarnya masih aman ya. Iya bener, ini five link-nya apa ya, extraordinary banget ininya, apa namanya, artikulasinya ya, gila ini banget. Ini bone stock loh kan, standar gitu ya, bisa mulurnya top banget. Setuju banget, makanya kita coba lewatin beberapa bagian lagi ya, yang kurang lebih kita bikin dia kaki-kaki artikulasi nih. Panjatin batu dulu di sini buat ngerasain low range-nya. Oke, gue duluan ya. Sikat ya. Oke teman-teman, sejauh ini gue seneng banget sama rasio low range-nya. Dia walaupun kasarannya belum dimodifikasi ya, kita ngomong standarnya aja, tapi dia
daya rayapnya itu menurut gue lebih dari cukup untuk mobil dengan mesin, torsi, dan bobot segini teman-teman. Wah, enak banget naik ke batunya. Nah, gue kedapetan lagi tuh si traction controlnya aktif. Asli cepet banget ngunci. Cobain lo laut situ pakai locker ya sekarang ya. Oke, iya tadi nggak nyampe hitungan setengah detik tuh masuk dia. Yo, setuju. Oke teman-teman, akhirnya ya Mantap. bisa ngerasain Ineos Grenadier di habitatnya. Yoi, bener. Jadi overall gimana menurut lo? Kalau gue mungkin mau bilang apa ya, the modern car that ticks all the boxes ya. Jadi buat kita sebagai four wheel drive enthusiast tuh kayak itu mencontreng semua box yang kita inginkan. Misalnya leather frame, contreng. apa namanya, solid true axle, four-wheel drive, contreng. Oke. Terus solid axle depan belakang, contreng. Five wheel depan belakang, contreng. Ini nggak habis-habis ini. Nggak habis-habis. Jadi wajar ya kalau misalnya ini dibilang kayak idealisnya si Sir Jim Ratcliffe-nya itu bikin 4x4 sejati yang emang mestinya tuh seperti ini loh gitu. Ini udah gemes nih maksudnya, lu kenapa nggak dari dulu sih ada ginian gitu. Ini misalnya keluar mobil baru, terus misalnya udah solid axle belakang, depannya independen, atau udah solid axle depan belakang, kebanyakan interference ininya komputernya gitu, terus keluarlah ini, ya udah selesai sih. Jadi emang selama ini mungkin kayak pembuat mobil ini nggak nemuin yang bener-bener kayak dari lo bilang tadi semua poin-poinnya itu kecontreng gitu kan. Iya sih, setuju. Gue sih overall ngelihatnya jadi ini bukan masalah penerus semestinya dari Defender aja sih, tapi emang maksudnya di luar kita ngomongin Defender seperti ini loh, kurang lebih si Sir Jim Ratcliffe ini pengen 4x4 tuh ada kayak gini yang dia inginin. Mungkin kalau gue lihat balik lagi ke backgroundnya, jadi kalau pabrikan itu kan misalnya anggaplah sekarang Land Rover ya kan, pada bilang Land Rover bener nggak sih sekarang going soft gitu, maksudnya lebih melunak gitu ya. Ya soalnya balik lagi itu kan dari segi prinsipal besarnya itu Tata dia kan pengen salesnya lebih besar segala macam, sedangkan kalau Ineos ini dari awal dia bukan nyari duit di sini, kayak nggak butuh duitnya gitu ya, sehingga gue mau punya kayak gini ya udah market yang akan ikut gitu loh, jadi dia membuat market sendiri gitu. Jadi kasarannya kayak dengan idealis kayak gini, gue tahu pasarnya tuh akan lebih kecil ya. Betul. Tapi kayak bodo amat, gue bukan cari duit ya. Kasarannya kayak gitu. Jadi cuma yang menarik juga kalau kita ngomong marketnya, yang tadinya kita mikir ini tuh buat orang-orang yang benar-benar suka sama Defender klasik ya. Tapi menurut gue juga ini ngebuka market baru ke orang-orang yang pengen punya 4x4 yang sejati ya. Yang masih leather frame, solid axle, terus fitur off-roadnya juga tetap dipertahankan semua dari yang zaman dulu ada, tapi di luar dari yang sekarang udah ada. Yang sekarang udah ada. Cari alternatif baru. Itu juga menjadi market baru. Mungkin paling gampang sekarang kalau buat NGO gitu kan nyari mobil yang dengan tanda kutip spek kayak gini paling ketemunya hanya ketemu di seri 70. Kalau JK mungkin lebih ke recreational ya. Nah, NGO tuh pasti mau nggak mau akan melirik mobil ini pada akhirnya karena ya itu tick all the boxes itu semua terakomodir. Benar sih teman-teman. Iya. Ya, hari ini emang jadi kesempatan yang luar biasa, tapi akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Sampai gelap ya. Sedap sampai gelap. Kita benar-benar saking kayak excitingnya gitu kayak nggak kerasa ya, udah jam 5 lebih. Ya paling berarti kurang lebih segitu dulu teman-teman semua. Gue mau thank you banget ke lo Raf. Thank you. Udah nemenin. Gue juga thank you nih. Sama-sama. Dikasih kesempatan nyobain ini True Four Wheel Drive modern. Setuju banget teman-teman. Nah teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih jauh dari mulai spek sampai ke harganya, kalian bisa langsung kontak ke Glamour Auto Boutique dengan detail di bawah ini. Jadi tersedia di Glamour Auto Boutique dan varian yang ada di sana juga lengkap. Dan akhirnya kita hari ini kurang lebih
salah satu wishlistnya udah terpenuhi dan kita bisa ngerasain Yoi, bucket listnya udah sampai ke nyetirnya ya. Yoi. bukan sekedar ngelihatnya aja tapi sampai ke nyetirnya. Dan emang bener sih kalau dibilang 4x4 sejati. Ada satu lagi nih Oh iya. sebagai alternatif dari yang emang udah ada. Gitu. Sip, kalau gitu teman-teman, terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.